Hai Brody, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Bray Conan. Saya kali ini akan merangkum sebuah film trailer hits yang begitu sangat memacu adrenalin. Film ini berjudul Hotel Mumbai yang dirilis pada tahun 2018. Film ini diadaptasi dari kisah nyata yang terinspirasi dari dokumenter Surviving Mumbai yang dirilis tahun 2009. Pada film ini banyak sekali karakter yang terlibat dan juga penuh dengan unsur budaya yang melekat, sehingga Anda akan betul-betul merasakan jantung berdegup kencang karena adrenalin yang terpacu atas beberapa momen biadab yang tersaji. Penasaran? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, pastikan kuota kalian, pasang handsfree sebelum menonton, dan selamat berdeg-degan bersama. Berlokasi di Mumbai, India, kisah diawali dengan diperlihatkannya 10 orang laki-laki tengah berada di perahu karet. Mereka masing-masing membawa tas ransel yang mana di dalamnya berisikan senjata api rakitan dan beberapa bahan peledak untuk digunakan dalam misi penyebaran teror di pusat kota. Scene beralih ke seorang pelayan hotel bernama Arjun, ini dia orangnya. Di mana kita bisa melihat anaknya yang Sisiduen dan Arjun yang rusuh mau berangkat bekerja. Ia tidak lupa untuk mencipok istrinya terlebih dahulu sebagai tanda sayang suami dan penyemangat untuk mencari nafkah bagi mereka. Sesampainya di hotel, Arjun pun mendapatkan tugas di bagian restoran, yang mana Arjun cukup senang dengan tugas tersebut karena bisa membungkus beberapa makanan sisa tamu seperti keju, daging, ikan, rendang, sayur lodeh, daun sampe, dan lain-lainnya. Adegan pun berpindah ke tamu hotel yang merupakan pasangan suami istri. Ada si bule, sebut saja Charles, dan Zahra istrinya. Terus ada si bayi mereka yang diasuh oleh sang pengasuh yang merupakan bule juga. Mereka pun membooking sebuah kamar paling mahal dan paling mewah di hotel tersebut, di mana kamar mandinya memiliki sebuah shower yang bisa mengeluarkan air hangat, sehingga saat mandi mereka tidak kedinginan. Get room service? No, you two should go. Kembali ke para penjahat, di mana mereka akhirnya sampai di stasiun kereta dan terlihat sedang mempersiapkan senjata api untuk langsung menjalankan misi teror sesuai perintah dari orang yang ada di belakang telepon. Korban jiwa pun berjatuhan yang kebanyakan adalah warga sipil yang sedang menunggu kedatangan kereta. Di mana saat kejadian itu masuk berita TV1, mereka malah semakin merangsak masuk ke pusat kota dan berhasil melumpuhkan beberapa inspektur yang sedang berpatroli. Kembali ke hotel, di mana semua pelayan, kepala koki, master chef, termasuk Arjun diperingatkan bahwa hotel mereka akan kedatangan seorang tamu penting yang merupakan langganan di hotel tersebut. Namanya adalah Pasili. Ini dia orangnya. Sementara Arjun dan para koki sedang bersiap untuk menghadapi para tamu bule lokal dan interlokal, scene pun berpindah ke pasangan bule traveler yang sedang makan di warteg Bahari. Yang mana tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan para penjahat bersenjata yang langsung membantai seluruh manusia yang ada di sana. Terkecuali si pasangan bule traveler ini yang selamat pada insiden tersebut karena nyumput di kolong meja dan melarikan diri ketika ada kesempatan. Brody tahu kan kemana mereka menyelamatkan diri? Ya, betul, ke hotel tempat Arjun bekerja dan para tamu menginap. Come on. Excuse me. Great, thank you. Namun yang mereka tidak tahu adalah 4 orang dari penjahat tersebut diam-diam nimbrung dalam kerumunan dan berhasil masuk ke dalam hotel tanpa ada yang menyadari hal itu sama sekali.
Di saat semua orang tengah paciweuh karena ketakutan, keempat penjahat itu pun langsung mengeluarkan senjata api dari tasnya, kemudian membantai satu persatu manusia yang ada di sana tanpa ada perlawanan sama sekali. Under the table stuff. Arjun yang merupakan seorang abdi pelayan disiplin dan berbudi pekerti luhur, dengan cekatannya menyuruh teman satu profesinya untuk mematikan lampu ruang restoran dan meminta semua tamu untuk merunduk di bawah meja. Alhasil para penjahat itu pun tidak menyadari akan keberadaan mereka semua. Si Charles pun mencoba menghubungi pengasuh bayinya yang sedang berada di kamar, tapi karena dia sedang mandi wajib, si Charles pun tidak bisa memberitahu bahwa sedang ada kejadian darurat di hotel tersebut. Sementara itu, para penjahat pun mulai menyebar untuk mencari korban lainnya, di mana mereka dengan begitu sadisnya membantai setiap penghuni kamar tanpa memperdulikan moral dan latar belakang para tamu tersebut. Scene beralih ke si pengasuh yang sudah selesai mandi, di mana saat menerima telepon dari majikannya, tiba-tiba masuklah seorang emak-emak yang tanpa permisi nyolonong kitu wae ke toilet. Sigan kababayan. Tak lama saat mendengar suara tembakan di luar kamar, si pengasuh pun langsung bersembunyi di dalam lemari. Di mana si emak-emak tadi harus tewas karena ditembak dari balik pintu. Kemudian para penjahat itu pun keluar kamar yang membuat si pengasuh dan si bayi tersebut berhasil selamat. Tak ingin hanya diam saja, si Charles pun meminta izin kepada Zahra yang merupakan istrinya untuk menjemput si bayi dan pengasuhnya. Di mana saat perjalanan menuju ke sana, terjadi berbagai adegan brutal dan mengerikan tatkala beberapa orang harus tewas akibat tindakan bodoh mereka sendiri. Si Charles pun menggunakan lift yang ada rak makanannya, di mana saat dia akan naik ke lantai 4, ternyata dua penjahat tadi menekan tombol lift lantai 2, sehingga si Charles pun bersembunyi tepat di belakang rak makanan. Saat ketahuan, si Charles pun dengan cepat menutup pintu lift yang membuat kedua penjahat itu kehilangan dirinya. Sampai di kamar, si Charles pun meminta si pengasuh untuk tetap tenang dan memutuskan untuk berdiam diri sampai ada kabar selanjutnya. Di luar, para polisi India pun dibuat kebingungan karena jelas belum siap dengan situasi seperti ini. Apalagi ketika mengetahui bahwa para pasukan khusus cepat tanggap masih berada di New Delhi. Beralih ke si bapak kepala Sep, di mana beliau berinisiatif untuk menyelamatkan para tamu yang padahal ada pintu keluar di belakang dapur yang menuju langsung keluar hotel. Tapi karena masih memiliki hati nurani dan jiwa kesatria yang cukup luhur, bapak kepala Sep pun memilih untuk bertahan dan memastikan para tamu di restoran bisa selamat dari situasi genting ini. We should try and gather whoever we can and follow me. Setelah menghubungi Arjun untuk membawa para tamu ke ruang paling aman di hotel, Arjun pun meminta para tamu untuk mengikutinya agar bisa mengamankan diri dari para penjahat tersebut. Sementara itu, kepala inspektur yang anggotanya pun nekat masuk ke dalam hotel yang entah mereka bisa atau tidak. Mungkin mereka sering diledek dengan kalimat polisi India suka telat datang. Akhirnya mereka mencoba untuk membuktikan bahwa hal itu tidak benar adanya. Namun apa yang terjadi, mereka memang tidak telat, tapi kurang terkoordinasi saja. Karena baru saja beberapa meter masuk ke dalam hotel, sebagian besar dari para polisi tersebut tewas akibat bom yang dilemparkan oleh para penjahat tersebut.
Kembali ke ruang aman, mereka pun kedatangan orang baru yang sedang terluka, yang tidak lain adalah si wanita traveler, di mana dia mengalami luka tembak pada bagian bahu dan harus secepatnya dibawa ke rumah sakit. Maka dari itu Arjun pun menawarkan diri untuk mengantarkan si wanita melalui tangga darurat, meskipun dia sadar betul bahwa hal itu akan sangat amat beresiko tinggi. Dengan kekuatan cinta dan cicilan aku laku yang belum lunas, Arjun pun memboyong si wanita menuruni anak tangga, di mana saat ada dua polisi yang menghampirinya, si wanita pun ketakutan dan langsung lari kabur yang justru membuatnya ketahuan oleh para penjahat tersebut. Didereded lah. Si Charles sendiri mendapatkan pesan dari Zahra bahwa dia sedang berada di ruang aman di hotel tersebut. Untuk kemudian, si Charles pun memutuskan untuk keluar dari kamar dan pergi menuju ke ruang aman tersebut. Tapi di tengah jalan dia ketahuan oleh salah satu penjahat yang membuatnya harus menyembunyikan si pengasuh dan bayinya di dalam sebuah lemari, sehingga dia harus rela tertangkap oleh si penjahat tersebut. Si penjahat pun mendapatkan telepon dari orang yang menjadi dalang di balik teror tersebut, yang mana orang di telepon tersebut menyuruh si penjahat untuk mengumpulkan orang-orang yang sekiranya terlihat tajir atau kaya, termasuk para turis atau bule, karena salah satu dari mereka ada orang penting yang bisa dijadikan sandera yang bagus. Sementara itu Arjun dan kedua inspektur pun pergi ke ruang CCTV untuk melihat keadaan dan menemukan satu penjahat tengah berusaha masuk ke dalam ruang paling aman di hotel tersebut. Yang seperti kita tahu, di ruang aman tersebut banyak sekali para tamu yang sedang bersembunyi dan itu bisa sangatlah berbahaya. Have you sent the men in? Mengaku sebagai tim penyelamat, si penjahat pun mencoba mengelabui kepala Sep dan semua orang. Di mana saat Arjun berhasil menghubungi Pak Kepala Sep, si penjahat pun akhirnya menembak pintunya secara membabi buta. Tapi beruntungnya, pintu tersebut terbuat dari bahan kayu jati yang diimpor dari Sumedang. Di sisi lain, kedua inspektur pun menyuruh Arjun untuk menunggu di ruang CCTV, sementara mereka akan mencoba menyelamatkan orang-orang yang ada di ruang keamanan hotel tersebut. Sesampainya di sana, kedua inspektur tampan itu pun tidak langsung menembak si penjahat, melainkan mengobrol dulu dan meyakinkan diri apakah mereka akan tepat sasaran atau tidak, yang justru hanya membuang waktu karena saat ada dua penjahat lain yang datang, mereka hanya bisa menembak bagian kaki dari salah satu penjahat tersebut. Goblok siapa? Baca. Setelah baku tembak selesai, si penjahat yang kakinya terluka pun disuruh menunggu di kamar dan ditugaskan untuk menjaga si Charles yang sedang terikat. Kembali ke ruang aman, di mana Zahra dengan keinginan keluar untuk menyelamatkan bayinya, di mana Pasili juga ikut menemani Zahra karena khawatir dan masih punya hati nurani. She's right. Belum ada sedetik mereka keluar, malah tertangkap oleh para penjahat dan justru harus bergabung bersama si Charles dan dua sandera lainnya. Di sisi lain, kita akan melihat berita tentang penangkapan 2 dari 6 penjahat tersebut, yang mana salah satunya sudah tewas, dan yang satu lagi sedang diinterogasi untuk menggali informasi tentang siapa dalang di balik ini semua. Namun si penjahat tersebut tetap tutup mulut dan tak ingin memberikan informasi apa-apa tentang misi tersebut. Sedikit penjelasan bahwa motivasi para penjahat melakukan tindakan ini karena telah di brainwash, yang pasti Brody pun sudah paham lah ada unsur golongan tertentu dan saya tidak akan menjelaskan dan menyebutkannya, tapi yang pasti keenam penjahat ini adalah korban dari kejahatan orang-orang yang memiliki tujuan tertentu untuk menebar teror dan ancaman di seluruh dunia.
Kembali ke para Sandra, di mana orang di telepon tersebut menyuruh para penjahat itu untuk memeriksa si Pasili, yang mana saat dibuka bajunya, wadidaw, ternyata banyak sekali bekas luka dan tato di sekujur tubuhnya. Orang yang ditelepon pun meminta untuk menggeledahnya dan mencari identitas dirinya. Ternyata si Pasili ini adalah seorang mantan pasukan khusus di sebuah negara yang pernah membantai orang-orang di negara tersebut, yang mana orang ditelepon itu mengaku telah kehilangan semua anggota keluarga dan saudara-saudaranya dalam tragedi tersebut. Sehingga aksi ini bisa dikategorikan sebagai aksi balas dendam atas perang yang terjadi antara negara tersebut. Orang di telepon itu pun menyuruh para penjahat tersebut untuk melakukan tahap akhir dalam misi ini, yaitu membakar hotel tersebut agar bisa menjadi sebuah simbol ancaman bagi negara-negara di seluruh dunia. Untuk para Sandra, mereka sudah tidak penting lagi, sehingga orang di telepon itu menyuruh mereka untuk menghabisinya. Sementara ketiga penjahat akan melakukan tahap akhir dalam misi tersebut, si penjahat yang terluka kakinya pun ditugaskan untuk menghabisi semua Sandra, dan jangan sampai ada yang tersisa satupun dari mereka. Di sisi lain, Arjun pun melihat beberapa tamu yang akan keluar melalui jalur yang salah, yang dia lihat melalui CCTV, di mana dia memutuskan untuk keluar dari ruang CCTV demi menyelamatkan orang-orang tersebut. Si penjahat yang terluka sendiri perlahan bangun dari tempat duduknya, kemudian mengambil satu pucuk pistol untuk menghabisi satu persatu Sandra, di mana Pasili sempat melakukan perlawanan, namun apa daya, berakhir dengan dor di kepala. Di sini hanya si Zahra lah yang satu-satunya orang berhasil selamat. Alasannya karena saat si penjahat akan menembak, Zahra mengucapkan beberapa kalimat yang dikenali oleh penjahat tersebut. Karena faktanya Zahra adalah salah satu golongan dari para penjahat tersebut. Lah, sudah paham lah ya pastinya ya. Gak usah dijelaskan secara detail ya. Kembali ke Arjun yang berhasil menyelamatkan orang-orang tersebut, kemudian membawa mereka ke ruang aman, dan ketika salah satu pria mendengar suara tangisan bayi di dalam lemari, akhirnya si pengasuh dan bayinya Zahra itu berhasil selamat bersama rombongan tersebut. Ketika rombongan itu berhasil sampai di ruang aman, timbul masalah baru. Ketika satu orang tamu menelepon pihak berwajib dan mengatakan lokasi di mana mereka bersembunyi, dan tololnya lokasi mereka bersembunyi dibacakan oleh sang presenter berita di televisi yang cigana mah teu diajar jurnalistik sih ya. Sehingga saat itu, para penjahat yang menyaksikan televisi pun langsung menuju ke ruang aman di hotel tersebut. Kesal haji. Menyadari bahwa lokasi mereka sudah diketahui, Arjun bersama si kepala sep pun membawa mereka menuruni anak tangga untuk segera menuju pintu keluar hotel. Namun apa yang terjadi, para penjahat itu pun berhasil mengejar mereka dan menembaki sebagian besar dari rombongan tamu tersebut. Ketika peristiwa ini sudah berada di ujung tanduk dan para korban jiwa sudah banyak sekali yang berjatuhan, barulah para pasukan khusus berseragam lengkap datang ke lokasi dan langsung menyerang balik para penjahat tersebut. Telat atuh sia teh, dasar polisi India. Ketika si Arjun, si kepala sep, pengasuh bayi, dan beberapa tamu yang tersisa berhasil keluar dengan selamat, Zahra sendiri harus terjebak di dalam kamar yang penuh dengan asap pekat akibat api yang dibuat oleh para penjahat tadi. Tapi beruntung, dia berhasil memecahkan kaca dan diselamatkan oleh petugas kebakaran. Si penjahat yang kakinya terluka pun harus tewas diberondong puluhan ribu peluru dari pasukan telat tanggap, di mana nasib ketiga temannya pun tak jauh beda dengannya.
yang mana mereka pun akhirnya tewas oleh sebuah peledak yang menghancurkan tubuh para penjahat tersebut. Setelah semua berakhir, Zahra pun bisa bersama lagi dengan bayinya, dan Arjun sendiri kembali kepada keluarganya tanpa kekurangan satu bagian dari anggota tubuhnya. Jangan menunggu adegan cipokan Arjun lagi, hei, dan memang tidak ada. Dalang dibalik aksi kejahatan ini sendiri masih menjadi misteri sampai sekarang, karena memang terkoordinir sekali. Mungkin perlu bantuan Conan atau Pak Kogoro Mori yang mungkin bisa memecahkan kasus ini. 3 minggu kemudian, hotel ini pun dibuka kembali dengan nuansa baru yang mana sudah diperbaiki, di mana sebagian besar orang dan staf yang selamat turut mengenang kepergian sahabat dan saudara mereka yang telah tiada. Film pun tamat. Sebetulnya banyak sekali scene yang dipotong dan mungkin bisa lebih memperlihatkan sisi detail film tersebut. Namun saya memilih untuk tidak menyampaikannya karena beberapa alasan tertentu. Dan pada intinya saya takut untuk menyampaikan bisi kecaletot pangpangnya mah menyangkut agama. Pesan yang bisa disampaikan dalam film ini adalah janganlah berlama-lama menginap di hotel, apalagi berdua sama si dia. Ditakutkan ada kejadian yang sangat tidak diinginkan. Saya Bray Conan, salam untuk undur diri. Arigatou gozaimasu.